bantuan dari pit gelap. Deru mesin kencana merah berubah menjadi geraman saat mobil itu masuk ke pit lane. Raden Yusuf melepas helmnya dengan gerakan cepat, wajahnya tegang karena frustrasi, bukan kelelahan. Tenaganya hilang lagi di lintasan lurus, serunya pada Misrani, mekanik seniornya yang berwajah lelah. Kita kehilangan waktu. Di dalam garasi, Upi, mekanik muda, menatap layar laptop dengan putus asa. Grafik dan angka yang tak terhitung jumlahnya memenuhi layar, semuanya menunjukkan data turbo yang normal. Aku tidak mengerti, Mas, kata Upi pada Misrani. Semua sensor membaca normal. Tekanan bus seharusnya stabil. Misrani menghela napas panjang, rasa lelah terlihat jelas di matanya. Ini sudah jam ke-6, mereka mencoba memecahkan masalah yang sama. Aku sudah memeriksa wastegate, semua selang, bahkan intercooler, katanya, suaranya serak. Secara teori, tidak ada yang salah dengan mobil ini. Di ujung pit lane, Rio Hartanto menghentikan troli pembersihnya. Tim Raden Racing menyalakan mesin mobil lagi untuk tes singkat. Deru mesin memenuhi udara, tetapi Rio mendengar sesuatu yang lain, siulan tipis bernada tinggi yang ganjil, seperti suara logam yang bergesekan, yang seharusnya tidak ada di sana. Raden duduk di ruang istirahat pembalap, menatap kosong ke dinding. Ponsel di tangannya terasa berat. Sesi kualifikasi semakin dekat, dan mobil andalannya terasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Harapan untuk meraih pole position mulai memudar. Saat tim mengambil istirahat makan siang yang singkat, garasi menjadi sepi. Rio melihat kesempatannya. Dengan jantung berdebar kencang, dia mendorong trolinya ke dalam garasi Raden Racing, berpura-pura harus mengosongkan tempat sampah di sudut. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah pulpen dan serbet kertas yang sudah lecek. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia dengan cepat menggambar sketsa bagian dari sistem turbo. Dia melingkari sebuah klem kecil yang menghubungkan selang ke kompresor, lalu menambahkan tanda panah dan sebuah catatan singkat, periksa retakan. Dia berjalan ke kotak peralatan utama Misrani yang besar dan berwarna merah. Dengan hati-hati, dia menyelipkan serbet yang terlipat itu di bawah sebuah kunci pas yang sering digunakan, berharap serbet itu akan ditemukan. Tanpa menoleh ke belakang, dia segera keluar dari garasi. Misrani kembali ke garasi lebih dulu, masih memikirkan masalah turbo. Dia meraih kunci pas dari kotak peralatannya, dan merasakan ada kertas di bawahnya. Dengan kesal, dia mengambil serbet itu, mengira itu hanya sampah. Dia hendak meremasnya saat sketsa itu menarik perhatiannya. Dia membuka lipatan serbet itu sepenuhnya. Matanya menyipit, mempelajari gambar yang sederhana namun akurat itu. Alisnya terangkat karena terkejut. Siapa yang? Gumamnya pada dirinya sendiri. Upi kembali sambil membawa 2 cangkir kopi. Ada ide baru, Mas? Tanyanya. Misrani tidak menjawab, hanya menunjukkan serbet itu. Upi melihatnya. Gambar apa ini? Iseng banget. Aku tidak yakin, kata Misrani, tapi ini satu-satunya hal yang belum kita periksa dengan mikroskop. Didorong oleh firasat, dia mengambil senter dan kaca pembesar. Ayo, lihat sekali lagi. Di bawah cahaya senter yang terang dan melalui kaca pembesar, mereka menemukannya. Sebuah retakan setipis rambut di klem logam, persis seperti yang ditunjukkan dalam sketsa. Cukup untuk membocorkan sedikit tekanan udara dan menciptakan siulan aneh itu. Misrani menatapnya dengan takjub. Tidak mungkin, bisik Upi. Kita sudah memeriksanya 3 kali. Siapa yang bisa tahu? Misrani menggelengkan kepalanya, senyum tipis mulai terbentuk di wajahnya yang lelah. Aku tidak tahu, Pi. Tapi dia jenius. Beberapa menit kemudian, kencana merah melesat keluar dari pit. Suara Raden terdengar di radio, penuh energi dan kegembiraan. Ini dia. Mobilnya kembali hidup. Tenaga penuh. Di garasi, Upi dan Misrani menatap layar waktu. Nama Raden Yusuf muncul di puncak dengan waktu tercepat. Mereka bersorak, saling berpelukan singkat, sebuah perayaan kelegaan dan kemenangan. Setelah kualifikasi berakhir, Raden kembali ke garasi, senyum lebar menghiasi wajahnya. Misrani menemuinya, menunjukkan serbet dengan sketsa itu. Ini yang menyelamatkan kita, Den. Seseorang meninggalkannya di sini. Raden mempelajari sketsa itu, lalu matanya mengamati pit lane. Pandangannya berhenti pada sesosok tubuh yang familiar, petugas kebersihan muda yang selalu tampak berada di dekatnya. Rio. Raden teringat melihat anak itu mendengarkan dengan saksama sebelumnya. Raden berjalan menghampiri Rio, yang langsung tegang saat melihatnya datang. Jangan khawatir,
kamu tidak dalam masalah, kata Raden dengan tenang. Dia berhenti di depan Rio. Faktanya, aku berutang budi padamu. Rio hanya bisa menatap, tidak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu bagaimana kamu tahu tentang klaim itu, lanjut Raden, tapi kamu punya telinga dan mata yang lebih baik dari semua sensor kita. Aku ingin melihat apa lagi yang kamu bisa lakukan. Besok pagi, temui aku di ruang simulator.